di video tugas mata kuliah kajian terorisme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sharon Wong dengan NIM E1112410117. Nah, di video kali ini saya akan bahas satu kelompok terorisme yang mungkin belum terlalu sering kita dengar nih namanya, tapi cukup berbahaya loh di Amerika Serikat sana, yaitu The Bears. Kenapa penting buat kita pelajari? Karena The Bears ini adalah contoh nyata bagaimana ideologi neo-Nazi dan supremasi kulit putih bisa berkembang lewat jaringan kecil dan dunia online, lalu berubah jadi ancaman keamanan yang cukup serius. Jadi selama beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas mulai dari identitas The Best, tipologi terorismenya, sampai karakteristik teror menurut kerangka James H. Wolf, mulai dari motivasi, sasaran, tujuan, sampai aktivitas yang mereka lakukan. Tidak lupa akan dijelaskan juga bagaimana upaya counter-terrorism yang dilakukan oleh pemerintah Amerika sana dan komunitas internasional untuk membongkar kasus jaringan The Best ini. Langsung saja kita akan bahas kelompok terorisme sayap kanan yang cukup berbahaya di Amerika Serikat ini, yaitu The Best. Jadi The Best adalah jaringan neo-Nazi dan supremasi kulit putih yang muncul sekitar tahun 2018 dan menggabungkan ideologi rasis dengan konsep accelerationism, yaitu keyakinan bahwa kekerasan dan kekacauan itu justru perlu dipercepat agar sistem politik saat ini runtuh dan diganti dengan negara etnonasional kulit putih. Jadi kelompok ini tuh didirikan oleh seorang bernama Rinaldo Nazaro, seorang warga Amerika Serikat yang kemudian tinggal di luar negeri dan sejak awal berusaha mengemas dirinya sebagai komunitas survivalis dan self-defense internasional agar terlihat legal, padahal isi komunikasinya itu penuh seruan kebencian dan ajakan kekerasan rasial. Jadi secara struktur, The Best tidak berbentuk organisasi formal dengan hierarki jelas, tapi jaringan kecil berisi sel-sel konspiratif yang beroperasi semi-otonom di berbagai negara Amerika. Kemudian ini dipindahkan ke dunia nyata dalam bentuk camp pelatihan paramiliter, pertemuan rahasia, dan perencanaan serangan. Karena sifatnya yang tersebar dan rahasia, kelompok seperti The Best ini menjadi tantangan besar bagi aparat keamanan, dan inilah yang membuat studi terhadap identitas, cara kerja, dan upaya kontra terorismenya menjadi penting untuk dipahami. In the US, but there were people active in Canada, the UK, South Africa, here in Australia as well. And its members believe in this, that society is broadly in decline. And the best way to fix it is to accelerate that decline through acts. Jika dilihat dari ideologi dan targetnya, The Best ini tergolong dalam tipologi terorisme ekstremis kanan atau kita sebut right-wing extremism, yaitu berbasis ras, khususnya white supremacy terrorism. Jika dilihat dari cara beroperasinya, The Best ini menggunakan model terorisme jaringan longgar dan sel kecil atau leaderless resistance yang memfokuskan pada pelatihan, persiapan serangan, dan inspirasi lone actor terrorism daripada aksi spektakuler besar yang terpusat. Jadi kelompok ini juga dapat dikategorikan sebagai terorisme domestik di Amerika Serikat karena banyak aktivitasnya ini terjadi dalam wilayah Amerika Serikat, walaupun jejaringnya bersifat transnasional. Pertama, kita membahas tentang motivasi. Motivasi utama The Best adalah kebencian rasial dan antisemitisme. Ya, jadi mereka memandang orang kulit putih sebagai ras superior yang terancam oleh imigran atau non-kulit putih dan Yahudi. Mereka juga termotivasi oleh narasi krisis dan perang keras yang akan datang, sehingga teror itu dianggap sebagai cara mempercepat konflik tersebut dan menggulingkan pemerintah Zionis atau liberal yang dianggap musuh. Yang kedua adalah sasaran teror. Jadi dokumen dan percakapan internal menunjukkan bahwa anggota The Best membahas target berupa infrastruktur penting seperti pembangkit listrik, rel kereta, suplai air, serta fasilitas militer dan polisi. Mereka juga membidik kelompok minoritas, khususnya komunitas Yahudi dan kulit hitam, melalui vandalisme sinagoga dan rencana penembakan massal untuk memicu ketakutan luas. Ketiga, tujuan jangka panjang The Best adalah pembentukan white ethnostate dan keruntuhan sistem demokrasi multirasial yang ada. Dalam jangka pendek, tujuan mereka ini mencakup membangun kapasitas militansi anggota, menginspirasi simpatisan online untuk bertindak, dan membuktikan bahwa negara dianggap lemah menghadapi kekerasan ekstrem kanan.
Lalu ada aktivitas yang dilakukan. Jadi The Best ini menyelenggarakan hate camps atau camp pelatihan di daerah pedesaan, misalnya kayak di daerah Michigan, untuk melatih anggota dalam penggunaan senjata api, taktik paramiliter, dan survivalisme. Anggota jaringan yang terlibat dalam vandalisme antisemitik seperti coretan simbol kebencian di sinagoga di Wisconsin dan Michigan, perencanaan penembakan massal, rencana perusak kereta dan meracuni suplai air, serta upaya mengacaukan demonstrasi politik di Virginia. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020, beberapa anggota The Best ditangkap FBI setelah kedapatan mendiskusikan rencana kekerasan di sebuah aksi demonstrasi pro senjata api di Virginia, termasuk niat melakukan pembunuhan massal yang memicu kekacauan. Dalam kasus lain, anggota The Best yang berbasis di Amerika Serikat mengkoordinasikan vandalisme di sinagoga yang mereka sebut Operation Kristallnacht, yang menunjukkan pola imitasi terhadap kekerasan Nazi historis. Lalu, pemerintah Amerika Serikat, terutama melalui FBI dan aparat kepolisian federal maupun negara bagian, melakukan operasi infiltrasi, pengintaian online, dan penangkapan preventif terhadap anggota The Best sejak sekitar 2018 sampai 2020. Banyak sel The Best di Amerika Serikat berhasil dibungkam, dengan sejumlah anggota dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama atas dakwaan konspirasi terorisme, kepemilikan senjata ilegal, dan kejahatan kebencian. Selain tindakan hukum, The Beast dimasukkan dalam berbagai daftar organisasi ekstremis oleh lembaga riset dan organisasi nirlaba seperti Counter Extremism Project dan program kontra ekstremisme universitas, sehingga memudahkan pelacakan pendanaan dan jaringan mereka. Lalu media, LSM, dan komunitas lokal juga berperan dalam kontraterorisme dan kekerasan melalui edukasi publik tentang bahaya ekstremisme kanan dan mendorong pelaporan dini terhadap aktivitas radikal di komunitas dan ruang online. Sekian penjelasan tentang kelompok terorisme The Best, mulai dari siapa mereka, bagaimana cara mereka beroperasi, sampai bagaimana negara melakukan langkah-langkah counter terorisme untuk mencegah rencana kekerasan mereka. Nah, dari kasus The Best ini kita bisa lihat bahwa terorisme itu tidak selalu datang dari kelompok besar dan terpusat, tapi juga dari sel-sel kecil yang tersebar dan memanfaatkan internet untuk menyebarkan ideologi kebencian. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua paham tentang dinamika terorisme sayap kanan dan pentingnya kewaspadaan terhadap ujaran kebencian dan radikalisasi di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan tetap semangat belajar.